Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di resitasi pin, spi, dan spline. Sebelum kita masuk ke rumus-rumus dan soal-soal, aku mau kasih tahu pin itu bentuknya kayak apa sih? Nah, pin itu kayak gini, yang bulat ini. Nah, ini juga pin. Nih ya, yang bulat ini ya. Di PPT apa juga ada pin. Lanjut kita ke rumus-rumus. Yang pertama itu ada P itu daya sama dengan T dikali W. T itu sama dengan gaya dikali jari-jari atau diameter dibagi 2, sama aja. Nah, P-nya itu daya watt, biasanya di soal tuh dikasih taunya HP, nanti kita ubah ke watt. T itu torsi Newton meter, W itu kecepatan putar radian per second. Nah, kecepatan putar biasanya dikasih taunya di soal itu berupa satuannya itu RPM, nanti kita ubah ke radian per second. F itu gaya Newton, shear stress itu F per A. Nah, kita kan ini berupa lingkaran ya, jadi kita pakai luas lingkaran si A nya itu, jadi F sama dengan pi kali R kuadrat. Normal stressnya sama rumusnya. Lanjut ke nomor 1. Nomor 1, diketahui dayanya 5 HP, diameter porosnya 30 mm, kita jadiin ke meter dikali 30 kali 10 pangkat minus 3. Kecepatan putarnya 800 rpm, allowable shear stressnya 60 megapascal, kita jadiin ke pascal, jadi 6 kali 10 pangkat 6 pascal. Ditanya ini diameter pin sama gaya aksial yang bekerja. Jadi dayanya 5 HP, 1 HP itu sama dengan 746 watt. Jadi dikali aja hasilnya 3730 watt. Kecepatan putarnya itu W RPM, rumusnya dikali 2 pi per 60. Jadi 2 pi per 60 kali 800 sama dengan 83,7 radian per second. Torsinya tinggal dibagi daya dibagi kecepatan putar. Nih, tadi kan rumusnya di sini nih. P sama dengan P kali W. Nah, kita mau cari torsinya sama dengan P per W. 3730 dibagi 83,7 radian per second, hasilnya 44,52 Newton meter. Nah, lanjut ke gaya tangensial. Gaya tangensial itu T sama dengan F kali R. F-nya itu sama tinggal dibagi T dibagi R. T-nya udah diketahui, tadi kita udah cari 44,52 per diameternya tadi kan 30 dibagi 2 jadi 15 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 2968,23 Newton. Nah, ini kita mau nyari diameter pinnya, tapi kita makanya cari jari-jarinya dulu biar dapat diameternya. Jari-jarinya dikuadratin F kali pi allowable shear stress, R di akarin. Ini F di sini tuh merupakan gaya tangensial yang sebelumnya udah kita cari. Ini kita cari si R nya dibagi hasilnya 3,96 kali 10 pangkat minus 3 meter, jadi 3 kali 3,96 mm di buletin jadi 4 mm. Nah, kita cari nih gaya aksialnya. Gaya aksialnya F per A, F sama dengan pi R kuadrat. Nah, ini R nya kan sudah diketahui nih tadi sebelum kita udah cari, tinggal dimasukin dikuadratin. Allowable shear stress-nya 60 kali 10 pangkat 6 pascal. Kita cari F-nya, gaya aksialnya jadi segini. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, itu spi. Spi yang belum tahu spi seperti ini tuh, nanti di bawah dimasukin ke sini. Lanjut, spi itu ada normal stress, ada shear stress. Ini rumusnya F per A sama dengan F per L kali T per 2. Kalau shear stress
F per A sama dengan F per B kali L. Nah, kenapa ini dia di hasilnya seperti ini dan ini seperti ini? Karena si shear stress ini bakal memberi tekanannya itu seperti ini, ke kiri dan ke kanan kayak gini. Nah, makanya dia kemungkinan kegagalannya itu kayak gini, karena kan dari kanan dan kiri dan dia ada di tengah-tengah ini, makanya dia seperti ini. Kalau untuk normal stress itu dapat tekanan dari atas sama bawah, makanya dia tuh harus ya, kemungkinan kegagalannya tuh bakal di bawah, karena yang di bawahnya kan terkena di dalam poli ini kan. Nah, lanjut ke soalnya. Diketahui dayanya itu 5 HP, diameter porosnya 30 mm dijadiin ke meter, kecepatan putarnya 750 rpm, shear stressnya 25 megapascal dijadiin ke pascal, normal stressnya 60 megapascal dijadiin ke pascal, tebal pulinya 40 mm dijadiin ke meter. Yang ditanya itu ukuran SPI-nya berapa. Nah, daya biasa dikali 746 dijadiin ke watt, kecepatan putar dikali 2pi per 60 biar jadi radian per second 78,54. Torsinya P dibagi W jadi 47,49 Nm. Gaya tangensialnya T dibagi dengan R. Torsi dibagi dengan jari-jari poros, jadi 15 kali 10 pangkat minus 3, jadi 3166 Newton. Sekarang kita lanjut ke shear stress. Shear stress sama dengan gaya dibagi A sama dengan gaya dibagi B kali L, 25 kali 10 pangkat 6 nih. Shear stressnya sama dengan 3166 dari gaya tangensial dibagi B kali 0,04. 0,04 ini sama dengan tebal puli. Kenapa sama? Karena kan ini kan nih, kalau bisa dilihat tuh si spinnya bakal dimasukin ke dalam situ kan, ke dalam si kotak ini. Nah, makanya si tebal pulinya bakal sama dengan panjang spinnya. Pasti dapat B-nya 3,166 mm dijadiin ke 4. Untuk normal stress 60 kali 10 pangkat 6 sama dengan 3166 dibagi 0,04 kali T per 2. Hasilnya 2,63 mm dijadiin ke 3. Nah, ukuran SPI-nya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, si L di sini tuh bukan yang di sini ya, maksudnya si L itu lebar. Jadi panjang, lebar, tinggi. Panjangnya itu tadi kan sama dengan tebal puli kan, jadi 40 mm. Lebarnya itu B, sebenarnya B kan lebar. Jadi 4 sama tingginya jadi 3. Sekarang kita masuk ke spline ya. Spline itu ada torsi, ada total luas pembebanan. Torsinya itu T sama dengan P kali A kali RM. RM itu rataan jari-jari, P itu allowable pressure atau tekanan yang diperbolehkan. Total luas pembebanan itu sama dengan 0,5 kali D besar kurang D kecil kali L kali N. L panjang spline, N jumlah alur. Diketahui kecepatan putarnya 400 rpm, D besarnya 60, D kecil 40, jumlah alur 8, panjang spline 30, sama si P-nya 6 megapascal atau 6,10 pangkat 6 pascal. Ditanya itu dayanya, biasa si kecepatan putarnya dijadiin ke radian per second dikali 2pi per 60, hasilnya segini. Si A-nya dimasukin aja rumusnya, hasilnya segini. Torsinya P kali A kali rataan jari-jari 6 kali 10 pangkat 6 kali 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Rataan jari-jarinya D besar dikurang D kecil, D besar kurang D kecil, 60 dikurang 40 dibagi 2, hasilnya 144 Nm. P nya T kali W, torsi kali kecepatan putar 144 kali 41 tadi di sini sama dengan 60.030,72 watt.